tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia baru saja menapaki langkah pertamanya sebagai negara merdeka. Di hari itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, sebuah konstitusi yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan penuh kebijaksanaan dan kesederhanaan. Strukturnya terdiri dari pembukaan dengan 4 alinea yang syarat makna perjuangan, batang tubuh dengan 16 bab dan 37 pasal yang mengatur dasar kenegaraan, serta penjelasan yang menuntun pemahaman pasal demi pasal. Dalam pasal 1 ayat 1, ditetapkan bahwa negara Indonesia berbentuk kesatuan. Dan dalam ayat yang sama, dinyatakan pula bahwa bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem yang digunakan adalah kabinet presidensial, di mana presiden memegang 2 peran sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memimpin dengan dibantu oleh wakil presiden serta para menteri. Menuntun bangsa muda ini melewati masa-masa awal kemerdekaan yang tidak mudah. Namun, badai sejarah segera datang. Perang mempertahankan kemerdekaan berkobar. Diplomasi internasional pun menguji keteguhan bangsa muda ini. Dan akhirnya, pada 27 Desember tahun 1949, Indonesia memasuki babak baru. Melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, Indonesia diakui sebagai negara berdaulat. Namun dengan bentuk baru, Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di masa konstitusi RIS 1949, sistem kenegaraan berubah secara signifikan. Mukadimahnya terdiri dari 4 alinea, dan batang tubuhnya jauh lebih kompleks, terdiri atas 6 bab, dan 197 pasal. Negara Indonesia saat itu berbentuk serikat atau federasi, sebuah struktur yang terdiri atas beberapa negara bagian, seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan lainnya. Bentuk pemerintahan tetap republik, namun sistem yang digunakan adalah kabinet parlementer. Dalam sistem ini, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri memimpin pemerintahan sehari-hari. Sistem ini menjadikan kekuasaan politik lebih terpecah dan sering kali tidak stabil. Kabinet dapat jatuh sewaktu-waktu bila kehilangan dukungan parlemen. Indonesia terpecah menjadi banyak negara bagian. Rakyat mulai merasa bentuk serikat ini justru menjauhkan cita-cita persatuan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Suara-suara dari seluruh penjuru negeri bergema. Mengapa kita kembali terpisah setelah kita berjuang untuk bersatu? Tekanan rakyat semakin besar. Dan akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1950, bentuk negara serikat dihapuskan. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS ke-1950. UUDS 1950 disusun dengan semangat pembaruan, tetapi juga dengan harapan agar sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis. Struktur konstitusi ini terdiri atas mukadimah 4 alinea dan 6 bab utama tentang negara, alat kelengkapan negara, tugas pemerintahan, daerah-daerah, konstituante, serta ketentuan peralihan dan penutup. Dalam pasal 1 ayat 1, ditegaskan kembali, negara Indonesia berbentuk kesatuan, dan dalam mukadimah alinea keempat, disebut bahwa bentuk pemerintahan adalah republik. Namun sistem pemerintahan berubah menjadi kabinet parlementer, dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Dalam sistem ini, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan besar. Mereka bisa menjatuhkan kabinet, dan di sisi lain, Presiden juga bisa membubarkan DPR. Keseimbangan kekuasaan yang rapuh ini
membuat pemerintahan sering berganti, kabinet silih berganti, stabilitas politik sulit dicapai, dan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat terasa semakin jauh. Namun, semua ini adalah bagian dari perjalanan. Indonesia sedang belajar menjadi bangsa yang demokratis, bangsa yang berdaulat atas pilihannya sendiri. Dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sederhana, ke konstitusi RIS yang kompleks, hingga UUDS 1950 yang mencoba memadukan demokrasi dan kebebasan. Semuanya adalah tahapan penting dalam menemukan jati diri bangsa. Bangsa ini tumbuh melalui kesalahan dan pembelajaran, melalui perbedaan pandangan dan semangat persatuan yang tak pernah padam, hingga akhirnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan kembalinya Indonesia kepada Undang-Undang Dasar ke-1945. Dan sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi dasar negara hingga kini. Perjalanan panjang itu mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah garis lurus, melainkan jalan berliku yang ditempuh dengan pengorbanan dan kebijaksanaan. Kita, generasi penerus, tidak boleh melupakan jejak itu. Setiap pasal, setiap alinea dalam konstitusi kita bukan sekadar tulisan di atas kertas, tapi cerminan dari semangat para pendiri bangsa yang mencintai tanah air ini dengan sepenuh hati. Mari kita jaga, kita pelajari, dan kita amalkan semangat konstitusi itu demi Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur selamanya di bawah panji merah putih.